Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Sahlaliansa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen risiko ISO 31000-2018 untuk memenuhi nilai UTS. Bagian tersulit dalam penerapan manajemen risiko di Indonesia adalah mengubah budaya bagaimana nanti menjadi nanti bagaimana. Kita lebih terbiasa menangani masalah ketika terjadi ketimbang mengurangi kemungkinan risiko atau bersiap menghadapi dampaknya. Padahal mencegah lebih baik daripada mengobati. Ketika kita ingin menggapai suatu tujuan, kita perlu melakukan hal-hal guna menjamin pencapaian tujuan tersebut. Itulah esensi dari manajemen risiko, yaitu bagaimana mengelola ketidakpastian di dalam pencapaian sasaran. Manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018 seperti resiko, manajemen risiko, pemangku kepentingan, sumber risiko, peristiwa, konsekuensi, kemungkinan, dan kontrol. Prinsip manajemen risiko, prinsip yang merupakan dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Terdapat satu tujuan, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 8 indikator di dalamnya. Yang pertama ada integrasi, yaitu manajemen risiko adalah aktivitas terintegrasi dalam proses organisasi. Yang kedua ada struktur komprehensif, yaitu ada struktur organisasi yang ampuh segala kemampuan manajemen risiko di dalam organisasi dan perusahaan. Yang ketiga ada inklusif, yaitu mampu melakukan transparansi terhadap data-data yang dibutuhkan manajemen risiko. Yang keempat ada customized, yaitu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima ada dinamik, dapat berubah-ubah sesuai apa yang dibutuhkan manajemen risiko, baik itu secara internal maupun eksternal perusahaan. Yang keenam ada best available information, yang artinya ada informasi terbaik yang tersedia di dalam perusahaan tersebut untuk manajemen risiko. Yang ketujuh ada human and culture factor, yaitu ada faktor budaya dan manusia di dalam perusahaan tersebut. Yang kedelapan ada continual improvement, yang artinya bahwa perkembangan secara berkelanjutan oleh manajemen risiko di dalam organisasi tersebut. Itulah 8 indikator yang ada di dalam prinsip organisasi dan prinsip manajemen. Kerangka kerja, terdapat 5 indikator pertama yang ada pada kerangka kerja. 5 indikator ini akan menjadi acuan utama yang akan menciptakan satu tujuan, yaitu leadership and commitment. 5 indikator ini akan saling berkaitan satu sama lain untuk menciptakan yang namanya kepemimpinan dan komitmen di dalam organisasi bisnis, terutama pada resiko. Yang pertama ada decision, di mana di sini kita mampu bersaing merancang apa yang akan disusun dalam pengelolaan risiko. Yang kedua ada integration, kita mampu melakukan pengelompokan terhadap elemen-elemen di dalam organisasi. Yang ketiga ada implementation, kita mampu menerapkan apa yang telah didesain sebelumnya. Yang keempat ada improvement, ini ada di tahap pengembangan, di mana apabila pada tahap implementation tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kelima ada evaluation, di mana di sini kita mampu mengevaluasi hasil kinerja kita pada tahap yang telah diimplementasikan ataupun yang telah melalui tahap pengembangan. Proses manajemen risiko. Pada elemen proses ini kita dapat 3 hal utama yang menjadi hal pokok, yaitu yang pertama ada scope, konteks, kriteria. Di sini merupakan ruang lingkup pengelolaan manajemen risiko. Yang kedua ada risk assessment, ada risk identification, risk analysis, dan risk evaluation. Yang ketiga ada risk treatment. Untuk mendukung komponen tersebut ada komponen tambahan, yaitu recording dan reporting, communication dan consultation, monitoring dan review. 3 komponen tambahan tersebut akan mendukung jalannya atau proses pengelolaan manajemen risiko dengan standar ISO 31000/2018. Risk assessment
assessment atau penilaian risiko adalah metode sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko merupakan inti dari setiap audit, di mana kebanyakan audit yang dilakukan saat ini menerapkan risk-based audit. Penilaian dari risiko itu sendiri menjadi dasar dari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam audit. Mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Perizinan berusaha berbaris risiko sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko atau dan kegiatan. Penerapan perizinan berusaha berbaris risiko didasarkan pada penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana telah disebut dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai ISO 31000/2018 manajemen risiko. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.